membacakan hasil diskusi kami dengan judul Literasi Digital dalam Dunia Kesehatan, Mata Kuliah Teknologi Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nabila Bunganifa Salma dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 30327044. Saya Nadifa Auradamayanti dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 30327045. Saya Najwa Amalia Putri dari D3 Farmasi dengan NIM 30327046. Saya Wardatul Kembang Ayuni Hidayah dari D3 Farmasi dengan NIM 30327063. Saya Zilizara Erika Nunaila dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 30327069. Berikut pemaparan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan dalam teknologi digital telah membuat masyarakat dan tenaga medis lebih mudah dalam menemukan informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, kemudahan ini juga menambahkan kemungkinan penyebaran informasi yang palsu dan hoaks, sehingga banyak orang kesulitan membedakan antara informasi yang valid dan yang menyesatkan. Hal ini bisa berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Oleh karena itu, literasi digital sangatlah penting karena berhubungan tidak hanya dengan kemampuan dan menggunakan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan berpikir secara kritis, menilai kebenaran informasi, bersikap etis, serta melindungi keamanan dan privasi data kesehatan. Semua ini diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keadaan kemampuan literasi digital seseorang. Yang kedua, bagaimana keadaan kemampuan literasi kesehatan digital seseorang. Dan yang ketiga, apakah literasi digital memengaruhi literasi kesehatan digital? Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui tingkat literasi digital seseorang. Yang kedua, mengetahui tingkat literasi kesehatan digital seseorang. Yang ketiga, meneliti pengaruh literasi digital terhadap literasi kesehatan digital. Berikutnya manfaat. Yang pertama, masyarakat lebih cermat memilih informasi kesehatan. Masyarakat kini lebih skeptis terhadap berita palsu karena mereka mampu membedakan antara informasi yang benar dan tidak benar. Manfaat yang kedua, tenaga kesehatan lebih profesional dalam media digital. Tenaga kesehatan lebih selektif dalam menyebar informasi, mematuhi kode etik, dan merujuk pada sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Informasi yang tepat dan bertanggung jawab membuat masyarakat lebih percaya dan merasa yakin terhadap layanan kesehatan. Yang terakhir, mendukung keamanan dan etika informasi kesehatan. Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan lebih aman karena data pasien dilindungi dan penyebaran informasi dikelola secara etis. Berikutnya ada landasan teori. Media digital kini digunakan banyak oleh generasi muda karena perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang mendorong penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital ini sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama di bidang kesehatan, karena memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang lebih luas dan tepat. Selain itu, pemahaman tentang teknologi juga membantu dalam pengembangan telemedis dan sistem informasi kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih baik, cepat, dan dapat diakses oleh siapa saja. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Analisis kasus menunjukkan bahwa penerapan media digital dalam sektor kesehatan sudah sangat meluas, baik di kalangan masyarakat maupun profesional kesehatan. Media sosial sering digunakan untuk mencari informasi, berbagi pengalaman, dan bahkan memberikan edukasi kesehatan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak informasi yang disebarkan tanpa melalui pemeriksaan kebenaran terlebih dahulu. Di samping itu, terdapat konten yang kurang menghormati etika profesi dan berpotensi mengganggu privasi pasien. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterampilan dalam menggunakan teknologi tidak selalu disertai dengan tingkat literasi digital yang memadai. Banyak pengguna yang cukup mahir dalam mengoperasikan perangkat digital,
namun belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab, etika, dan keamanan saat menyebarluaskan informasi kesehatan. Akibatnya, risiko terjadinya informasi yang salah dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu penyelesaian dari analisis kasus. Pelatihan literasi digital memberikan pelatihan rutin agar masyarakat dan tenaga kesehatan lebih paham cara menilai informasi dan menggunakan media digital dengan benar. Selanjutnya, integrasi dalam pendidikan. Literasi digital dimasukkan ke kurikulum kesehatan supaya sejak awal sudah terbiasa berpikir kritis dan beretika. Penerapan etika dan keamanan digital. Menetapkan aturan penggunaan media digital agar informasi kesehatan disampaikan secara profesional dan data pasien tetap terlindungi. Berikutnya ada dampak, yaitu ada 2 dampak. Yang pertama, literasi digital rendah, dan yang kedua, literasi digital tinggi. Untuk literasi digital rendah, hoax mudah menyebar, seperti informasi kesehatan yang salah cepat dipercaya dan dibagikan tanpa dicek. Yang kedua, resiko kebocoran data pasien. Data pribadi mudah tersebar karena kurang paham keamanan digital. Selanjutnya, untuk literasi digital tinggi, keamanan data pasien terjaga, seperti penggunaan teknologi dilakukan dengan etis dan bertanggung jawab. Yang terakhir, informasi kesehatan lebih akurat, seperti masyarakat mampu memilah dan memilih sumber informasi yang terpercaya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, akses teknologi. Yang ketiga, pengalaman menggunakan media digital. Yang keempat, kesadaran etika dan keamanan data. Yang terakhir, dukungan kebijakan institusi. Selanjutnya, kesimpulan. Literasi digital memiliki peran penting dalam dunia kesehatan karena membantu masyarakat dan tenaga kesehatan menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, informasi kesehatan dapat disebarkan secara akurat, etis, serta aman sehingga kualitas pelayanan kesehatan dan kepercayaan masyarakat dapat terus meningkat. Yang terakhir, penutup. Dengan literasi digital yang baik, teknologi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.